sekarang buka-bukaan ya salah satu salah satu orang-orang yang kemudian jadi tersangka ya pada waktu itu begitu kan ya. Kalau nggak salah ini pernyataan ya dari Dirut Pertamina ya, Karin Agustiawan pada waktu itu menjadi tersangka ya. Artinya apa? Dia mengatakan begini ya, tidak mungkin dia dilaksanakan sendiri begitu kan ya, tanpa terkecuali ada kesepakatan tertentu. Begini, yang namanya instruksi presiden itu adalah perintah jabatan, harus dilaksanakan. Berarti pemerintah tahu, Bu? Pemerintah tahu, itu perintah jabatan. Dan saya melaksanakan sudah sesuai dengan perintah melaksanakan sebagai pelaksanaan anggaran dasar. Karena ada due diligence, ada 3 konsultan yang terlibat, FGI, Mutu Kensi. Sedepan Bu lihatnya. Ya, jadi sudah ada 3. Ya, jadi itu sudah konsultan, sudah melakukan pendalaman dan disetujui oleh seluruh direksi secara kolektif kolegial, secara sah karena ingin melanjutkan apa yang tertuang di dalam proyek strategis nasional. Ibu merasa dikorbankan siapa, Bu? Saya tidak mau komen. Kalau itu tahun berapa, Bu? Yang mana? Yang barusan Ibu katakan itu pada tahun berapa itu disetujui oleh para direksi dan presiden? Tahun 2013. 2013. Itu berarti ada Menteri BUMN-nya juga, Bu? Termasuk Menlu BUMN juga mengeluarkan waktu itu ada. Pak Dahlan tahu karena Pak Dahlan penanggung jawab dalam Impres 1 Impres 14 tahun 2011 Impres 14 ya kalau nggak salah tahun. Ada disposisi tanda tangannya berarti dong, Bu? Kalau kita lihat bahwa semua hal, bahkan semua jurnalis yang paling kecil pun itu tahu kejahatan Jokowi. Netizen itu caci maki. Jadi seolah-olah ada jarak antara apa yang diucapkan di survei-survei dengan batin manusia Indonesia. Nah, gue lebih percaya pada batin. Gitu. Artinya lu nggak percaya dengan hasil survei tingkat kepuasan 70% itu? Oh, gue percaya 70% Percaya? bohongannya. Lu percaya itu adalah kebohongan? Oke. Tapi kalau kita melihat dinasti politik Jokowi ya, ini kan muncul rasionalitas ya, rasionalisasi terhadap dinasti politik itu sendiri, dan bahkan oleh orang-orang yang sebenarnya kita lihat punya pendidikan yang bagus gitu ya, doktor dan segala macamnya. Bahkan juga mereka ikut terlibat dalam merancang perpanjangan masa jabatan presiden dan melanggengkan kekuasaan dari Jokowi itu sendiri gitu. Nah, menurut lo nih ya, apakah dan juga ada yang menganggap itu sebagai agent value gitu kan? Nah, menurut lo gitu, apakah kita memang sudah berbalik arah logika akal sehat kita ketika kemudian menganggap dinasti ini sebagai sesuatu yang wajar? Kalau dianggap dinasti itu memang kehendak Jokowi, oke aja tuh. Jadi kita anggap ya setiap pemimpin kalau dia kekurangan pengetahuan tentang demokrasi, dia akan rancang dirinya itu di hologramkan melalui anak-anaknya. Kan tanya hologram semua nih kan. Yang hologram tiba-tiba merasa real. Lalu kalian itu tanya hologram, Gibran tuh hologram doang tuh. Apalagi kita bilang hologram itu yang kosong artinya kan. Masih mending kita bilang hologram gitu kan. Demikian juga Kaisang segala macam itu. Tetapi kemudian aparat penentu opini publik ini dibikin survei dan menganggap bahwa itu real. Kan sebetulnya Pak Jokowi juga mengirim sinyal palsu pada anak-anaknya tuh. Anak-anaknya makin lama makin, coba lihat Gibran makin lama ngikutin jejak bapaknya tuh. Mulai dari dirutnya, mulai dari ininya, mulai dari itunya begitu kan. Ya, ada kesepakatan itu. Tidak mungkin dilakukan oleh sendirian. Wah, dia berani begitu kan mengungkapkan sebenarnya apa ya dari cerita-cerita ini, benar nggak ya soal-soal kayak begituan. Makanya tidak heran begitu kan ya, dari Karin Agustiawan ini begitu kan ya menyatakan bahwa ini semuanya atas instruksi dari ya apa yang kemudian sudah dilakukan sebagai orang-orang yang berkuasa. Benar nggak seperti itu? Nah, berani begitu untuk mengungkapkan itu begitu kan. Praktek lancung Dirut Pertamina Patraniaga Pertalite dioplos jadi Pertamax. Jakarta, Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan Direktur Utama atau Dirut PT Pertamina Patraniaga Rifa Siahaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina atau Persero periode 2018 hingga 2023.
Rifa disebut membeli Pertalite dan dioplos menjadi Pertamax. Ini tadi modus termasuk yang saya katakan RON 90 ya, tetapi dibayar RON 92. Kemudian di-blending, dioplos, dicampur-campur, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Moda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa 25 Februari 2025. Research Octane Number RON 90 adalah jenis oktan yang paling banyak digunakan di Indonesia, yakni bahan bakar minyak atau BBM Pertalite yang disubsidi pemerintah. Sedangkan RON 92 ialah memiliki resistensi terhadap detonasi yang sedang, yakni BBM Pertamax. Namun, Qohar belum merinci jelas model pengoplosan minyak tersebut. Ia memastikan akan menyampaikan lengkap setelah penyidikan rampung. Pasti kita tidak akan tertutup, semua kita buka, semua kita sampaikan kepada teman-teman wartawan untuk diakses kepada masyarakat, ungkapnya. Pengoplosan ini terjadi dalam pengadaan produk kilang yang dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga. Rifa Siahaan selaku Dirut melakukan pembelian atau pembayaran untuk RON 92, padahal sebenarnya yang dibeli adalah RON 90 atau lebih rendah. Kemudian dilakukan blending di depo untuk menjadi RON 92. Hal tersebut tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan ketentuan yang ada, beber Qohar. Selanjutnya, saat dilakukan pengadaan impor minyak mentah dan impor produk kilang, diperoleh fakta adanya markup kontrak shipping atau pengiriman yang dilakukan oleh tersangka YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, sehingga negara mengeluarkan fee sebesar 13-15% secara melawan hukum, sehingga tersangka MKAR mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut, ucap Qohar. Ia melanjutkan saat kebutuhan minyak dalam negeri mayoritas diperoleh oleh produk impor secara melawan hukum, komponen harga dasar yang dijadikan acuan untuk menetapkan harga indeks pasar, bahan bakar minyak untuk dijual kepada masyarakat menjadi mahal atau lebih tinggi, sehingga dijadikan dasar pemberian kompensasi maupun subsidi bahan bakar minyak setiap tahun melalui APBN, terang Qohar. Kejagung menetapkan 7 tersangka dalam praktek rasuah di perusahaan pelat merah tersebut. Mereka ialah Rifa Siahaan atau RS selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Sani Dinar Saifuddin selaku Direktur Feedstock atau Product Optimization PT Kilang Pertamina International, Yoki Finandi atau YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping. Kemudian Agus Purwono atau AP selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International, Muhammad Keri Andrianto atau Riza MKAR selaku Beneficiary Owner PT Navigator Katulistiwa, Dimas Werhaspati atau DW selaku